Selamat malam, sahabat sugesti malam. Di saat sebagian orang mulai memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun bersama sunyi. Malam ini, izinkan kami membawa kalian ke sebuah gang sempit. Di ujung perkampungan biasa, tempat sebuah warung kecil berdiri dan tak pernah sepi. Bukan karena rasanya yang istimewa, melainkan karena ada harga yang diam-diam sedang dibayar oleh pemiliknya. Kisah ini bukan tentang hantu yang menampakkan wujud. Ini tentang pilihan hidup, tentang jalan pintas, dan tentang bagaimana pengkhianatan perlahan menagih seluruh jiwa. Siapkan diri kalian, redupkan lampu, tenangkan pikiran. Karena cerita santet pelakor menjerit tiap tengah malam sejak merebut suami orang akan segera dimulai. Warung Sari berdiri di ujung gang yang tak pernah benar-benar sepi. Pagi hari terdengar suara ibu-ibu menenteng rantang, sore diganti derit sepeda anak sekolah, dan malam hari tinggal dengung televisi dari rumah-rumah petak. Warung itu kecil, hanya meja kayu, etalase kaca buram, dan kompor minyak yang selalu bau jelantah. Tapi disitulah Sari menggantungkan hidupnya. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Sari hidup sendiri bersama anaknya yang masih SD. Ia berutang ke koperasi, ke tetangga, bahkan ke tukang beras. Setiap akhir bulan ia menutup warung lebih awal karena tak sanggup menatap buku catatan utang yang makin tebal. Arman mulai sering datang sejak istrinya ikut arisan malam di RT sebelah. Awalnya hanya membeli kopi dan rokok, lalu membantu mengangkat galon, lalu duduk lebih lama dari biasanya. Sari tahu batas, tapi perut anaknya lebih keras dari nurani. Ketika Arman menawarkan membantu biaya sekolah, Sari tak langsung menolak. Tak sampai 2 bulan, Arman pindah ke rumah Sari. Tetangga hanya berani berbisik, tak ada yang menegur. Istri Arman tak pernah datang, hanya sesekali terlihat berdiri di ujung gang, menatap warung itu lama sekali sebelum berbalik. Sejak Arman tinggal di sana, sesuatu berubah. Warung yang biasanya sepi tiba-tiba penuh sejak subuh. Orang-orang yang tak pernah mampir kini antre membeli nasi. Sari sampai harus menanak 2 kali lebih banyak, tapi beras di karung tak pernah berkurang. Uang di kaleng bekas biskuit selalu penuh, walau ia merasa tak mengingat setiap pembelinya. Malam itu untuk pertama kalinya setelah lama, Sari tidur lebih cepat. Badannya lelah, tapi dadanya terasa ringan. Ia memeluk anaknya, memejamkan mata diiringi suara hujan rintik di genting seng. Entah pukul berapa, Sari terbangun oleh bunyi yang sangat ia kenal. Krek, krek, suara sendok mengaduk panci. Ia mengira Arman lapar. Dengan mata setengah terpejam, ia berjalan ke dapur. Kompor mati, panci tergantung rapi, dapur kosong. Tapi suara itu masih terdengar, jelas, teratur. Seakan ada tangan yang bekerja perlahan di balik dinding. Sari berdiri terpaku, hidungnya mencium bau nasi hangus, padahal belum ada yang dimasak. "Mas," panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara sendok yang terus mengaduk panci yang tidak ada. Sejak malam pertama itu, Sari tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Pagi tetap datang, warung tetap ramai, tapi tubuhnya seperti tak pernah selesai beristirahat. Matanya selalu merah, langkahnya berat, seolah membawa beban yang tak kelihatan. Warga mulai memperhatikan perubahan itu. Ibu-ibu yang biasanya mengobrol sambil menunggu nasi bungkus, kini berbicara lebih pelan. Mereka melirik ke arah dapur Sari, seakan ada sesuatu yang tak pantas dilihat terlalu lama. "Sekarang warungnya ramai terus ya?" bisik seorang tetangga. "Iya, tapi orangnya kok kayak layangan putus," sahut yang lain. Sari sering tertidur di musola, bukan karena rajin beribadah, tapi karena tubuhnya mendadak lemas setiap selesai maghrib. Kadang ia tertidur sambil masih memegang tas belanjaan, sampai anak-anak remaja masjid membangunkannya dengan canggung. Di karpet musola, ia selalu merasa lebih aman, meski matanya menutup, dadanya seperti ditindih sesuatu. Tiap malam, tepat ketika jarum jam mendekati tengah, rumah Sari menjadi berbeda. Dari luar terdengar jeritan tertahan, bukan teriakan minta tolong, melainkan rintihan yang seperti ditelan tenggorokan sendiri. Tak lama suara itu hilang, meninggalkan gang yang kembali sunyi. Tak ada yang berani menegur, semua hanya menutup pintu rapat-rapat. Arman mulai jarang pulang malam. Ia sering beralasan lembur atau nongkrong dengan teman. Sari tak berani menahannya. Ia sendiri takut berada di rumah ketika malam semakin dalam. Yang paling mengganggu adalah azan subuh. Dulu suara muazin dari musola kecil di ujung gang selalu datang tepat waktu. Kini bagi Sari, azan itu terdengar seperti terlambat. Bukan jamnya yang berubah, tapi perasaannya. Ia sering terbangun lebih dulu, berkeringat dingin, lalu menunggu suara itu dengan cemas.
Suatu pagi, sebelum azan terdengar, Sari berdiri di depan warung yang masih gelap. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari ujung gang. Tak ada siapa-siapa, hanya kursi plastik terbalik tertiup angin. Saat azan akhirnya menggema, Sari justru menangis. Bukan karena haru, tapi karena merasa diselamatkan dari sesuatu yang tak ia pahami. Sejak hari itu, ia tahu, bukan warungnya yang semakin ramai, tapi dirinya yang perlahan kehilangan tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, pasar Legi baru saja usai. Gang masih basah oleh sisa cucian pedagang ikan. Bau asin bercampur lumpur mengendap di udara. Sari membuka warung lebih awal dari biasanya karena semalaman ia tak bisa tidur. Saat menggeser pintu kayu, matanya langsung tertuju pada sesuatu di depan etalase. Sebuah bungkusan kecil tergeletak di lantai. Dibungkus kain hitam yang sudah pudar, diikat benang putih. Tak ada nama, tak ada pesan. Sari mengira itu mungkin titipan orang yang salah alamat. Ia membawa bungkusan itu masuk, meletakkannya di sudut dapur. Saat kain itu ia buka, jantungnya seperti berhenti sesaat. Di dalamnya ada uang receh, koin-koin kecil yang masih basah, lengket seperti baru dikeluarkan dari air got. Tangannya dingin, tapi anehnya ia tak tega membuangnya. Uang itu tetap ia masukkan ke dalam kaleng biskuit di bawah etalase, bercampur dengan hasil jualannya. Sejak pagi itu, bau dapur berubah, bukan bau basi atau jelantah, melainkan bau anyir yang mengingatkan pada besi karatan. Setiap malam, setelah warung tutup, bau itu muncul tanpa sebab. Sari membersihkan lantai berkali-kali, menyiram dengan air sabun, tapi baunya selalu kembali, tepat menjelang tengah malam. Arman mulai sering mengeluh sakit kepala, tubuhnya panas dingin, tapi ia menolak ke puskesmas. Setiap tidur, ia mengigau menyebut nama istrinya yang dulu. Kadang ia menangis, kadang berteriak minta maaf kepada seseorang yang tak ada di kamar. Suatu malam, Sari terbangun karena Arman mengguncang bahunya. Wajah lelaki itu pucat, matanya kosong menatap dinding. Dia di dapur, katanya lirih. Siapa? Tanya Sari, tapi Arman sudah terlelap kembali. Bau anyir itu lebih kuat dari biasanya. Sari berjalan ke dapur dengan langkah ragu. Tak ada siapapun, tapi di lantai ada bekas tetesan air yang membentuk jejak menuju etalase warung. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana, menatap kaleng biskuit tempat ia menyimpan uang. Sari duduk di kursi kayu, memeluk lututnya sendiri. Ia teringat istri Arman yang terakhir kali berdiri di ujung gang, menatap warung itu dengan wajah tanpa marah, hanya kosong. Sejak hari itu, setiap koin di tangannya terasa lebih berat dari nilainya. Ia mulai curiga bahwa bungkusan dari pasar Legi itu bukan hadiah, melainkan penanda, sesuatu yang telah dibuka dan tak bisa ditutup kembali. Sari berhenti memeriksa jam sejak malam ketiga setelah bungkusan dari pasar Legi itu datang. Ia tak perlu lagi penanda waktu. Tubuhnya seakan memiliki ingatan sendiri. Setiap malam, tanpa bunyi alarm, tanpa mimpi buruk yang jelas, matanya selalu terbuka pada saat yang sama. Ia baru tahu setelah sekali melirik jam dinding yang jarumnya menunjuk angka 00.12. Waktu itu selalu datang dengan rasa sesak di dada, seolah udara di kamar menghilang perlahan. Ia duduk, menatap pintu dapur yang gelap, dan menunggu sesuatu yang tak ia mengerti. Yang membuatnya paling takut bukanlah suara dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suatu malam ia terbangun di kursi warung. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Pintu rumah terbuka. Angin malam masuk membawa bau anyir yang kini terasa seperti bagian dari napasnya. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, panjang, mirip rintihan. Saat ia menutup mulut, suara itu tetap ada, bergetar dari dalam dada, bukan dari bibir. Sari menahan tangis. Ia takut membangunkan anaknya yang tidur di musola. Ia takut pada suaranya sendiri. Esok paginya, ketika membuka etalase, ia menemukan sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di bawah rak kaca, terselip gulungan kecil kain putih. Ia menariknya dengan tangan gemetar. Kain itu lembut seperti kafan. Di salah satu sudutnya ada noda tanah merah yang belum sepenuhnya kering. Tanah itu berbau lembab, seperti baru diambil dari tempat yang tidak pernah terkena matahari. Ia membungkusnya kembali, menyelipkannya di tas belanja, lalu menutup warung lebih awal dengan alasan sakit. Di rumah, ia membakar dupa yang biasa dipakai ibunya dulu, berharap bau harum bisa mengusir rasa takut.
Tapi setiap asap mengepul, ia justru merasa semakin diperhatikan. Malam datang lagi. Seperti biasa, tubuhnya bangun sendiri. 00.12. Ia menutup mata, berharap kali ini ia bisa melawan. Tapi dari dalam dadanya muncul lagi suara itu. Jeritan yang bukan miliknya, namun memakai tubuhnya sebagai jalan keluar. Di sela tangisnya, ia mendengar langkah-langkah kecil di luar etalase. Pelan, teratur, berhenti tepat di depan tempat uangnya disimpan. Sari tak berani bergerak. Ia mulai mengerti bahwa yang datang bukan untuk menakut-nakutinya. Yang datang sedang menghitung. Tak sampai sebulan sejak bungkusan kain hitam itu datang, semua utang Sari lunas. Koperasi berhenti menagih, tukang beras tersenyum setiap lewat. Bahkan ibu-ibu yang dulu menatapnya dengan iba, kini menyebut warungnya sebagai penolong perut satu gang. Tapi tubuh Sari justru semakin tak utuh. Pipinya mengempis, tulangnya menonjol di balik kebaya lusuh. Tangannya sering gemetar saat menuang teh, seolah tenaga di dalam dirinya diambil sedikit demi sedikit tanpa ia sadari. Ia jarang makan. Setiap suap nasi terasa pahit, membuat dadanya mual seperti habis menelan tanah basah. Warga mulai melihat kebiasaan aneh. Tengah malam, saat gang sepi dan televisi sudah mati, Sari kerap terlihat berjalan ke dapur warung. Rambutnya tergerai, matanya terbuka tapi kosong. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang menawar sesuatu yang tak tampak. "Sebentar lagi, iya, nanti saya tambah," ucapnya suatu malam, terdengar jelas oleh tetangga yang belum tidur. Tak ada siapapun di depannya. Anaknya, Rara, tak mau lagi menginjakkan kaki di rumah. Ia tidur di musola bersama anak-anak mengaji. Setiap kali Sari menjemputnya, Rara hanya menunduk, memegang ujung kerudung erat-erat. "Bu, di rumah bau tanah," katanya lirih suatu sore. Sari tak menjawab. Ia tahu bau itu, tapi tak sanggup mengakuinya. Arman hampir tak pernah pulang. Jika datang pun hanya sebentar, mengambil pakaian, lalu pergi tanpa menatap Sari. Lelaki itu semakin kurus, matanya cekung, suaranya serak seperti selalu habis menangis. Suatu malam, Sari terbangun dengan punggung basah oleh keringat. Tanpa sadar ia berdiri di depan etalase warung, memegang kaleng biskuit berisi uang receh. Di depannya, lantai tampak lebih gelap dari biasanya, seolah tanahnya terus disiram tanpa pernah mengering. Ia tersenyum kecil, entah kepada siapa. "Utangnya sudah lunas," bisiknya. Tak ada jawaban, tapi rasa dingin di pergelangan kakinya menguat, seperti ada tangan kecil yang sedang menagih bagian berikutnya. Sari tak lagi sanggup menunggu tengah malam dengan dada berdebar. Ia memutuskan mencari orang yang bisa menghentikan semua ini. Dari mulut ke mulut, ia mendapat nama seorang dukun tua di desa seberang. Konon bisa memutus kiriman apapun. Pagi itu ia menutup warung lebih awal. Baru saja keluar gang, hujan turun deras tanpa angin atau mendung lebih dulu. Jalanan tanah berubah jadi lumpur licin. Motor Sari mogok tepat di tikungan, seolah mesin menolak melangkah lebih jauh. Ia pulang dengan pakaian basah dan kepala pening. Hari berikutnya ia mencoba lagi. Alamat yang diberikan berbeda dari sebelumnya. Rumah yang ia datangi kosong, pintunya terkunci. Hanya ada dedaunan kering menumpuk di teras. Tetangga sekitar bilang dukun itu sudah pindah sejak lama. Entah kemana. Malamnya, jeritan kembali keluar dari tenggorokannya. Kali ini lebih panjang, membuat Rara menutup telinga di musola. Sari tak menyerah. Ia menemui kenalan lama di pasar yang pernah membicarakan dukun di pinggir hutan bambu. Ia membuat janji. Tapi di hari pertemuan, becak yang ditumpanginya patah as roda. Ia terjatuh di pinggir sawah, tangannya penuh lumpur merah. Bau tanah itu melekat sampai ia pulang. 3 kali mencoba, 3 kali gagal. Setiap kegagalan terasa bukan kebetulan, seperti ada sesuatu yang dengan sabar menutup semua pintu yang ingin ia buka. Suatu malam, setelah jeritan itu reda, Sari duduk lama di dapur yang gelap. Bau anyir semakin pekat. Di atas meja, kain kafan kecil itu tergeletak, terbuka dengan sendirinya. Tanah merah di sudutnya tampak lebih basah dari kemarin. Di saat itulah ia paham. Ia bukan sedang diserang. Tidak ada yang mengutuk, tidak ada yang memusuhi. Semua yang terjadi adalah penagihan. Rezeki yang datang terlalu mudah itu bukan pemberian, melainkan pinjaman.
dan pinjaman itu tidak pernah meminta uang sebagai jaminan. Sari menunduk, air matanya jatuh ke lantai dapur. Untuk pertama kalinya, ia mengucap permintaan maaf, bukan pada siapapun di dunia, tapi pada sesuatu yang tak pernah ia lihat, namun selalu berada sangat dekat. Arman menghilang pada suatu pagi yang tampak biasa saja. Tidak ada pesan, tidak ada perpisahan. Sepatunya masih tersusun rapi di dekat pintu, tapi pakaiannya lenyap dari lemari. Sari tidak panik, seolah ada bagian dalam dirinya yang sudah tahu bahwa hari itu akan datang. Warung tetap buka, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang silih berganti, seakan ada yang mendorong mereka dari luar gang. Namun sejak Arman pergi, jeritan Sari berubah. Bukan lagi rintihan tertahan, melainkan suara panjang yang pecah di udara, memantul di dinding rumah-rumah tetangga. Malam-malam menjadi jam tayang jeritannya. Anak-anak berhenti bermain petak umpet di gang. Ibu-ibu menutup jendela lebih cepat. Musola yang biasanya hangat terasa dingin setiap lewat tengah malam. Suatu subuh, setelah jeritan terdengar lebih lama dari biasanya, warga berkumpul di depan warung. Mereka tidak berani masuk sendirian. Seorang lelaki mendorong pintu dapur dengan gagang sapu. Yang mereka lihat membuat napas tercekat. Lantai dapur penuh bekas tapak kaki kecil. Tidak seperti jejak anak kecil, lebih mirip cap telapak tangan dan kaki yang terlalu rapat satu sama lain, seolah ada banyak tubuh mungil berjalan mengelilingi etalase. Tanah merah melekat di setiap jejak, menebarkan bau lembab yang membuat perut mual. Sari duduk di kursi, memeluk dirinya sendiri. Matanya kosong, bibirnya terus bergerak mengulang satu kalimat. Saya bayar, saya bayar. Tak ada yang berani menyentuhnya. Semua tahu, pada titik itu, harga yang sebenarnya mulai diambil. Bukan lagi uang, bukan lagi warung, melainkan seluruh dirinya. Lanjutkan. Tak ada yang tahu persis sejak kapan Sari berhenti benar-benar terlihat. Warung di ujung gang itu tetap buka setiap pagi. Panci tetap mengepul, nasi tetap hangat. Tetapi jika orang mencari Sari, yang mereka temui hanya punggungnya dari jauh atau bayangan samar di balik etalase. Tak ada lagi sapaan ramah, tak ada tanya kabar. Uang kembalian selalu pas, seperti sudah dihitung oleh tangan yang hafal pekerjaan itu. Anak-anak tidak lagi membeli permen di sana. Rara, putri Sari, tak pernah pulang. Ia resmi tinggal di musola, dibesarkan oleh ibu-ibu pengajian yang tak pernah menanyakan alasan. Bagi mereka, ada rumah yang memang lebih aman ditinggalkan. Tengah malam tetap menjadi waktu yang sama, tanpa jam, tanpa tanda. Dari dapur yang gelap, jeritan masih terdengar. Lebih panjang dari sebelumnya, lebih putus asa, seperti suara seseorang yang terus mencoba memanggil, tetapi setiap kata selalu tertelan kembali oleh dadanya sendiri. Tidak ada lagi yang berani membuka pintu dapur itu. Suatu hari, seorang pemuda mencoba membeli nasi. Ia bersumpah melihat 2 piring dikeluarkan dari dalam, padahal ia datang sendirian. Saat ia menoleh, piring kedua sudah kembali ke etalase, bersih tanpa bekas sentuhan. Pelan-pelan, warung itu mulai sepi. Bukan karena makanannya tidak enak, melainkan karena tak ada yang sanggup menatap tempat itu terlalu lama. Orang-orang memilih berjalan lebih jauh, membawa bekal dari rumah, atau menunggu sampai subuh di musola, daripada membeli di sana. Warung Sari tetap berdiri, seperti menunggu sesuatu yang belum selesai. Di dalamnya, entah apa yang masih bekerja, entah siapa yang masih melayani. Warga akhirnya mengerti bahwa rezeki yang datang dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Ia hanya singgah, lalu menagih kembali dengan cara yang membuat orang lupa bagaimana rasanya menjadi utuh. Malam pun kembali sunyi. Warung di ujung gang itu mungkin masih berdiri hingga hari ini. Namun bukan lagi sebagai tempat mencari makan, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua rezeki layak diperjuangkan dengan cara apapun. Apa yang dialami Sari bukan semata tentang santet atau ilmu gelap, melainkan tentang pilihan hidup yang mengkhianati nurani, tentang jalan pintas yang ternyata berujung pada kehilangan diri sendiri. Semoga kisah ini menjadi cermin bahwa setiap perbuatan selalu meninggalkan jejak dan tidak semua hutang bisa dibayar dengan uang.
Terima kasih sudah menemani Sugesti Malam hingga akhir cerita. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Sugesti Malam, dan tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah sunyi berikutnya. Selamat malam dan semoga tidur kalian selalu dilindungi.